Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aster Ramadhani dari Prodi Bimbingan dan Konseling semester 2. NIM saya 2012-3001. Di sini saya akan menjelaskan tentang peta konsep profesi keguruan. Konsep profesi keguruan. Pengertian profesi keguruan merupakan seseorang yang mempunyai latar belakang pendidikan keguruan dan mempunyai keahlian dalam mengajar dan mengabdikan dirinya kepada masyarakat yang membutuhkan ilmunya. Kedua itu kode etik. Kode etik guru Indonesia disepakati dan dijunjung tinggi termasuk guru. Berdasarkan Undang-Undang 1945, Pemerintah Republik Indonesia menetapkan kode etik guru sebagai berikut. Yang pertama itu, guru berbakti membimbing peserta didik untuk membentuk manusia Indonesia seutuhnya yang berjiwa Pancasila. Yang kedua itu, guru memiliki dan melaksanakan kejujuran profesional. Yang ketiga itu, guru berusaha memperoleh informasi tentang peserta didik sebagai bahan melakukan pembimbingan dan pembinaan. Yang keempat itu, guru menciptakan suasana sekolah sebaik-baiknya yang menunjang berhasilnya proses belajar mengajar. Ya, selanjutnya sikap profesi keguruan. Sikap profesi keguruan bagaimana guru meningkatkan pelayanannya, meningkatkan pengetahuannya, memberi arahan dan dorongan kepada anak didiknya, dan bagaimana cara guru berpakaian dan berbicara serta cara bergaul baik dengan siswa, teman-temannya serta anggota masyarakat dan yang sering menjadi perhatian masyarakat luas. Direktor, kelima itu inisiator, keenam itu transmitter, ketujuh itu fasilitator, kedelapan mediator, dan yang terakhir itu evaluator. Peranan bimbingan konseling dalam pembelajaran siswa ada beberapa macam, yaitu sebagai berikut. Pertama itu informator, kedua itu organisator, ketiga intivator. Ya, selanjutnya peran bimbingan konseling dalam pembelajaran siswa. Di samping itu Winkel 1978 mengatakan bahwa layanan bimbingan dan konseling mempunyai peran penting untuk membantu siswa, antara lainnya yaitu mengenai diri sendiri dan mengerti kemungkinan-kemungkinan yang terbuka lagi untuk mereka, baik sekarang maupun untuk masa yang akan datang. Yang kedua itu mengatasi masalah pribadi yang mengganggu belajarnya. Misalnya masalah hubungan muda-mudi, masalah ekonomi, masalah hubungan dengan orang tua, keluarga, dan sebagainya. Ya, selanjutnya itu ada prinsip-prinsip umum bimbingan dan konseling. Yang pertama itu bimbingan harus berpusat pada individu yang dibimbingnya. Yang kedua itu bimbingan diberikan kepada yang memberikan bantuan agar individu yang dibimbingnya. Yang kedua itu bimbingan diberikan kepada yang memberikan bantuan agar individu yang dibimbing mampu mengarahkan individu dirinya dengan menghadapi kesulitan-kesulitan dalam hidupnya. Yang ketiga itu pemberian bantuan yang disesuaikan dengan kebutuhan individu yang dibimbing. Keempat itu bimbingan berkenan dengan sikap dan tingkah laku individu. Ya, selanjutnya saya akan membahas tentang asas bimbingan dan konseling, yaitu sebagai berikut. Asas kerahasiaan, asas kesukarelaan, asas keterbukaan, asas kegiatan, asas kedinamisan, asas keterpaduan, asas kenormatifan, asas keahlian, asas kealih tangan. Ya, selanjutnya di sini langkah-langkah penyusunan program-program bimbingan urutannya cukup sederhana, yaitu pertama, mengidentifikasi kebutuhan sekolah. Kedua itu setelah data terkumpul perlu dilakukan penentuan urutan prioritas kegiatan. Ketiga itu konsep program bimbingan. Keempat itu pelaksanaan program yang telah direncanakan, dan yang terakhir itu dari hasil evaluasi program tersebut kemudian dilakukan penyempurnaan atau revisi. Ya, selanjutnya ada peran guru dalam pelaksanaannya. Yang pertama itu turut serta aktif dalam membantu melaksanakan kegiatan program. Yang kedua itu memberikan informasi tentang siswa kepada staf bimbingan dan konseling. Yang ketiga itu memberikan layanan pengajaran. Keempat itu berpartisipasi dalam pertemuan kasus. Kelima itu memberikan informasi kepada siswa, dan yang terakhir itu meneliti kesulitan dan kemajuan siswa. Selanjutnya itu administrasi pendidikan dalam profesi keguruan, yaitu pengertiannya. Administrasi merupakan aktivitas atau bentuk usaha yang memiliki kaitan erat dengan berbagai pengaturan
atau kebijakan dengan tujuan agar mencapai target organisasi. Administrasi pendidikan mempunyai pengertian kerjasama untuk mencapai tujuan pendidikan. Peranan guru dalam administrasi sekolah menengah, yaitu yang pertama dalam menerima siswa, para guru dapat dilibatkan untuk ambil bagian. Yang kedua itu dalam masa orientasi, tugas guru adalah membuat agar para siswa secepatnya beradaptasi. Yang ketiga itu untuk pengaturan kehadiran siswa di kelas, guru diharapkan mampu mencatat, merekam kehadiran. Yang keempat itu dalam memotivasi siswa untuk senantiasa berprestasi tinggi, guru juga harus mampu menciptakan suasana yang mendukung. Pengertian administrasi kurikulum. Kurikulum diartikan sebagai seperangkat bahan pengalaman belajar siswa dengan segala pedoman pelaksanaannya yang tersusun. Kurikulum diartikan sebagai seperangkat bahan pengalaman belajar siswa dengan segala pedoman pelaksanaannya yang tersusun secara sistematis dan dipedomi oleh sekolah. Selanjutnya itu administrasi kesiswaan. Administrasi kesiswaan adalah usaha dan kegiatan yang meliputi pengaturan tentang administrasi yang berkaitan dengan siswa dalam upaya mengembangkan potensi siswa. Selanjutnya itu administrasi kesiswaan. Administrasi kesiswaan adalah usaha dan kegiatan yang meliputi pengaturan tentang administrasi yang berkaitan dengan siswa dalam upaya mengembangkan potensi siswa. Administrasi keuangan sekolah menengah meliputi kegiatan perencanaan, penggunaan pencatatan, pelaporan dan pertanggungjawaban yang dilokasikan untuk penyelenggaraan sekolah, hubungan sekolah dengan masyarakat. Sistem struktur organisasi sekolah. Struktur organisasi sekolah merupakan kerangka sistem yang menggambarkan kejelasan kedudukan atau jabatan dan kejelasan jalur hubungan serta adanya pemimpin. Adapun unsur-unsur yang terdapat dalam organisasi sekolah tersebut yaitu unsur kepemimpinan, tata usaha, urusan instalasi atau pelaksanaan dan siswa. Lembaga pendidikan atau tenaga kependidikan atau LPTK adalah lembaga yang menghasilkan banyak pemimpin. Adapun unsur-unsur yang terdapat dalam organisasi sekolah tersebut yaitu unsur kepemimpinan, tata usaha, urusan instalasi atau pelaksanaan dan siswa. Lembaga pendidikan atau tenaga kependidikan atau LPTK adalah lembaga yang menghasilkan tenaga pendidik atau guru dan tenaga kependidikan yang termasuk LPTK adalah IKPIP atau FKIP dan STKIP di bawah pengawasan Kementerian Riset dan Pendidikan Tinggi. Itulah materi yang bisa saya jelaskan pada hari ini. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.